Misteri Letnan Komarudin, pejuang kemerdekaan berilmu kebal. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe HB Official agar kami lebih semangat membuat konten yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Letnan Komarudin dalam tepukan tangan Panglima Besar Sudirman. Kepada Letnan Komarudin, beliau menyampaikan rasa terima kasih atas peristiwa tanggal 28 Februari tahun 1949 yang membawa hikmah bagi serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Nah, teman-teman HB Official, apakah kalian pernah nonton film perjuangan berjudul Janur Kuning? Di film ini di samping menampilkan Letnan Kolonel Soeharto sebagai tokoh sentral, juga ada tokoh lain bernama Letnan Komarudin. Ia dikenal sebagai sosok pejuang anti kogel alias kebal peluru. Komarudin yang mantan prajurit peta di kawasan ini. Karena saking saktinya, kekebalan Komarudin akan peluru, konon bisa melindungi orang sekitarnya dalam radius 10 meter dari dirinya. Karena kesaktian yang dimilikinya, Komarudin menjadi sosok pejuang yang sangat pemberani. Salah satu bukti dari keberanian Letnan Komarudin adalah dalam rangkaian peristiwa bersejarah serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta. Ketika itu pasukan yang dipimpinnya mendahului menyerang Belanda karena Komarudin sebagai pimpinan salah menentukan tanggal. Kolonel Soeharto, yang kemudian kita kenal sebagai Presiden RI kedua, telah merencanakan penyerbuan pada tanggal 1 Maret. Namun sehari sebelumnya, yakni tanggal 28 Februari tahun 1949, Komarudin dan pasukannya sudah melakukan serangan terlebih dahulu. Soeharto marah besar karena kecerobohan anak buahnya ini. Tetapi di kemudian hari, kalangan sejarawan banyak yang menilai kesalahan Komarudin ini justru menjadi penentu keberhasilan serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 yang dipimpin Soeharto. Pasalnya, ketika itu Belanda yang sudah lama mengendus rencana serangan besar pasukan Indonesia, menganggap bahwa serangan yang dilakukan oleh Letnan Komarudin di tanggal 28 Februari itulah yang dimaksud sebagai serangan besar. Akibatnya, pasukan Belanda lengah, sehingga serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 menuai keberhasilan yang dicatat dengan tinta emas dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Keberanian dan kesaktian Letnan Komarudin tidak muncul begitu saja. Sebagai pejuang pemberani, ia disebut-sebut masih memiliki hubungan darah, sebagai cicit, dengan Kiai Abdurrahman yang dikenal sebagai Mbah Tanjung. Salah seorang ulama terkemuka yang hidup di Pelosok Kuning Minomartani, Sleman, pada era kekuasaan Sultan Hamengkubuwono I, tahun 1755 sampai tahun 1792. Ia pun diyakini merupakan keturunan langsung Banteng Wareng, salah seorang panglima perang pasukan Pangeran Diponegoro. Karena keturunan orang-orang sakti itulah, banyak dipercaya anggota pasukannya, ia kebal terhadap senjata apapun. Di samping itu, banyak kawan-kawan seperjuangannya mengenal Komarudin sebagai sosok yang jenaka, selon, pemberani namun sedikit agak sentimental jika disentuh sisi-sisi kemanusiaannya. Salah satu contoh, saat Panglima Besar Sudirman dalam suatu pemeriksaan pasukan usai turun gunung menasehati, mengkritik sekaligus memuji serangan, salah lihat kalendernya pada tanggal 28 Februari tahun 1949. Maka ketika itu Komarudin langsung terisak-isak menangis sambil terbata-bata berujar, "Siap Panglima, saya tak akan mengulanginya." Lantas bagaimana nasib Komarudin seusai perang mengusir penjajah Belanda? Memang jarang sumber-sumber sejarah yang memberitakan keberadaannya. Namun, kita bisa menemukan satu sumber, yakni buku berjudul Laporan Kepada Bangsa, Militer Akademi Yogyakarta, yang ditulis Daud Sinjal. Di situ dituliskan tentang tuduhan sebagian kalangan militer yang menyebut Komarudin terlibat dalam gerakan DITII. Disebutkan, tuduhan itu muncul kala Kompi Komarudin, saat itu berpangkat kapten, pada tahun 1950-an. Dikirim ke Malangbong, Garut untuk menumpas pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DITII, pimpinan Sekar Marijan Kartosuwirjo. Alih-alih berperang di Garut, Kompi Komarudin malah kerap ngopi bareng dengan pasukan DITII. Rupanya Komarudin merasa jengah berperang dengan para gerilyawan DITII yang sebagian merupakan rekannya saat aktif di Laskar Hizbullah. Malah di antaranya ada juga yang pernah satu perguruan dengannya saat belajar agama dan kanuragaan. Namun,
Dalam buku tersebut, Daud Sinjal pun menuliskan ternyata setelah diselidiki tuduhan itu sama sekali tidak benar. Nama Kapten Komarudin kemudian direhabilitasi. Namun sepertinya upaya rehabilitasi tak otomatis membuat karir ketentaraannya menanjak. Bahkan, beberapa saat setelah mendapat rehabilitasi, secara resmi Komarudin mundur dari ketentaraan. Pada 1960-an, selepas meninggalkan dinas ketentaraan, Komarudin memilih dunia jalanan sebagai jalur hidupnya. Di kota gede, namanya terkenal sekaligus disegani sebagai preman berhati baik. Anehnya, sekitar tahun 1969, Komarudin secara misterius tiba-tiba menghilang dari kota gede. Sutojo alias Boyo, buaya, teman seperjuangannya waktu melawan Belanda, lantas mencarinya hingga ke Jakarta. Di ibu kota itulah, Boyo menemukan Komarudin di wilayah Cempaka Putih. Seperti ditulis Hendy Jo dalam www.arsipindonesia.com, Komarudin tinggal di sebuah gubuk kecil yang terletak di tengah-tengah rawa, tanah milik Kodam 5 Jaya. Mantan pejuang pemberani ini menghidupi kesehariannya dengan bekerja sebagai preman yang ditakuti di wilayah Pasar Senen. Ada juga yang menyebutkan Komarudin jadi kepala preman di Tanjung Priok. Sutojo alias Boyo, sang sahabat rupanya tak tega melihat kehidupan Komarudin. Mantan komandannya, ia pun membujuknya agar kembali ke Yogyakarta. Karena dibujuk terus oleh sahabatnya inilah, maka pada sekitar 1972, Komarudin akhirnya kembali ke kota gede. Tak lama sampai di kota tersebut, ia kemudian jatuh sakit hingga mengalami koma. Komarudin kemudian dirawat di Pusat Kesehatan Umat, PKU, milik Muhammadiyah hingga mengembuskan nafas terakhir. Kisah tentang Letnan Komarudin ini masih meninggalkan sebuah misteri. Komarudin juga diyakini bernama asli Eli Yakim Teniwut. Bahkan, ahli warisnya menyebutkan bahwa makam tokoh pejuang ini berada di Desa Ohoidertutu, Kecamatan Kei Kecil Barat, Maluku Tenggara. Sementara itu, dalam penulisan sejarah menyebutkan jasad Komarudin dikebumikan secara militer di Taman Kesuma Negara Semaki, Yogyakarta. Lebih dari itu, karena begitu populisnya nama Komarudin, di wilayah Sleman ada sebuah masjid yang diberi nama Masjid Al-Komarudin. Demikian kisah singkat Letnan Komarudin. Semoga bermanfaat. Terima kasih.